Selamat siang anak-anakku kelas 11 IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran biologi. Untuk episode kali ini, Ibu akan membahas mengenai sirkulasi, sistem sirkulasi pada tubuh kita. Ibu langsung lompat materinya supaya bisa mengimbangi materi kalian di sekolah. Oke, baiklah anak-anak, kita lihat. Jadi sistem sirkulasi di dalam tubuh kita itu macamnya ada dua. Ada sirkulasi darah, ada juga sirkulasi getah bening. Nah, untuk sirkulasi getah bening itu tidak terlalu dibahas secara detail. Ya, yang dibahas secara detail adalah sirkulasi darah pada bab ini. Untuk sirkulasi getah bening nanti akan dibahas lagi fungsinya dan lebih detail lagi pada bab terakhir mengenai bab imunitas atau kekebalan tubuh. Oke, baiklah. Apa yang harus kalian terima di sistem sirkulasi, ya? Poin pertama adalah macam sirkulasi nih, ya sudah Ibu jelaskan tadi bahwa ada sirkulasi darah, ada sirkulasi getah bening, ya. Nah, darah nanti pada poin darah nanti akan ada 3 poin ya yang dibahas, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan sel darah pembeku. Tapi dilihat hubungannya dengan fungsi dari masing-masing sel darah. Nah, selain itu juga akan dibahas mengenai fungsi dari plasma darah. Jadi pada poin ini akan membahas fungsi. Ya. Kemudian poin selanjutnya dari sistem sirkulasi adalah organ sirkulasi. Ya. Organ sirkulasi itu kalau untuk sirkulasi darah, maka yang terlibat adalah jantung dengan pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan untuk sirkulasi getah bening, organ yang terlibat adalah pembuluh getah bening dan kelenjar-kelenjar getah bening, serta organnya adalah limfa atau sering disebut dengan kura. Ya. Kalau jantung tentu kalian sudah paham ya di mana letaknya. Kemudian kalian sering mendengar, sering melihat mengenai jantung. Tapi kalau ini mungkin masih sedikit ya. Apa sih Bu itu kura atau limfa gitu ya? Kura atau limfa itu kecil ukurannya, tidak sebesar jantung ya, dan dia itu letaknya pada rongga perut sebelah kiri, ya, pada rongga perut sebelah kiri di bawah paru-paru kiri kita. Oke, kalau jantung kan pada rongga dada bersama-sama dengan paru-paru. Oke, baiklah nak, kita lanjutkan poin selanjutnya adalah mekanisme sirkulasi. Nah, mungkin untuk mekanisme sirkulasi itu harus dibahas pada episode yang lain ya, karena ini banyak. Jadi untuk episode kali ini Ibu akan membahas mengenai ini organ sirkulasi saja, yaitu darah ya. Nah, kemudian poin terakhir adalah penyakit atau kelainan. Ini nanti bisa kalian baca sendiri kalau misalnya Ibu tidak menyampaikan dalam episode-episode Ibu ya. Oke. Jadi Ibu ulang lagi, untuk sistem sirkulasi maka ya nanti kita akan membahas macam sirkulasi ya, macam sirkulasi di dalam tubuh kita itu bagaimana sih, apa gitu ya. Oke. Kemudian poin kedua adalah kita membahas mengenai si zat tadi yang disirkulasikan atau ditransportasikan, yaitu darah dan getah bening. Nanti akan Ibu bahas juga fungsinya dari darah. Untuk getah bening fungsinya akan dibahas pada bab imunitas.
Kemudian organ sirkulasi ya, untuk sirkulasi darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Ini juga nanti akan dibahas kalau ini nanti ya. Kemudian mekanisme sirkulasi tidak akan Ibu bahas. Demikian juga dengan ini nanti kalian cari sendiri ya, baca sendiri. Oke, baik. Ya, sekarang Ibu akan membahas mengenai macam sirkulasi. Ya, sirkulasi untuk yang darah ya. Sirkulasi darah di dalam tubuh manusia itu sering disebut dengan sirkulasi tertutup. Maksudnya apa? Yaitu darah itu selalu berada di dalam sistem sirkulasi tadi. Jadi darah itu selalu di dalam pembuluh darah. Dan dia nanti mengalir ke jantung, masuk lagi ke dalam pembuluh darah. Ya, kan ada suatu sistem sirkulasi itu ya nak ya, yang untuk hidroponik tuh ya, itu atau pada sirkulasi air pada kolam renang, itu semuanya sekarang ini sudah merupakan sirkulasi tertutup. Jadi si air itu selalu di dalam sistem tadi, tidak pernah keluar, dipakai ulang. Nah, demikian juga dengan sistem sirkulasi darah pada tubuh kita. Ya, itu merupakan sistem sirkulasi tertutup. Jadi darah itu selalu berada di dalam tubuh. Nah, bagaimana dia bisa keluar? Bisa kalau kita mengalami luka. Ya, baik itu di luar ya, di luar tubuh atau di dalam jaringan tubuh. Maka darah itu bisa keluar dari sistemnya gitu. Ya. Oke, kemudian sistem sirkulasi kita selain tertutup, sistem sirkulasi kita itu adalah ganda. Maksudnya ganda bagaimana? Yaitu darah itu akan melewati jantung ya, yang merupakan organ utama pada sistem sirkulasi itu. Jadi darah itu akan melewati jantung itu 2 kali. Yang pertama itu lewat di bagian kanan adalah darah yang banyak darah yang banyak mengandung karbon dioksida ya. Sedangkan nanti darah juga lewat ke bagian kiri dari jantung, itu adalah darah yang banyak mengandung oksigen. Begitu. Oleh sebab itu, di dalam satu sistem tadi, karena darah masuk ke dalam jantung 2 kali, dia disebut dengan sistem sirkulasi ganda gitu ya. Oke, jadi kalian sekarang sudah tahu bahwa sistem sirkulasi darah pada tubuh kita adalah sistem yang tertutup dan dia ganda. Alasannya tadi sudah ya Ibu jelaskan. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjut ke zat yang terlibat di dalam sirkulasi tersebut. Untuk hal ini Ibu akan membahas mengenai darah ya. Untuk getah beningnya tidak. Jadi darah itu ada komponennya. Ada yang disebut dengan plasma, ada yang disebut dengan sel-sel darah. Sel-sel darahnya itu ada 3 macam. Ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Nah, Ibu akan bahas mengenai fungsi darah dilihat dari komponennya. Ya. Nah, plasma darah yang berupa cairan ya, itu punya peran yang banyak. Dia perannya adalah membawa sisa metabolisme, termasuk juga sisa metabolisme dari hasil respirasi intrasel, yaitu apa? Karbon dioksida ya. Jadi karbon dioksida itu akan dibawa oleh darah kita di bagian plasma darah ya. Nanti kita lihat lebih jelas tuh pada kalau Ibu punya kesempatan untuk menjelaskan sistem respirasi, itu kita akan lihat lebih jelas ya. Oke, kemudian kalau eritrosit, plasma darah
itu selain fungsinya membawa sisa metabolisme CO2, dia juga membawa sisa-sisa metabolisme lain. Apa Bu misalnya? Urea. Ya, urea itu sisa metabolisme dari metabolisme protein, ya. Kemudian bilirubin, ya. Itu juga merupakan sisa metabolisme. Nah, itu semuanya tadi zat-zat tadi itu dibawanya oleh komponen plasma dari darah kita. Selain membawa sisa metabolisme, maka plasma juga membawa zat-zat lain yang bermanfaat buat tubuh. Apa misalnya? Ya, sari makanan. Sari-sari makanan yang sudah dicernakan oleh sistem pencernaan kita nanti akan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh kita. Nah, yang membawakan darah, komponen darah yang membawa sari-sari makanan atau mengedarkan sari-sari makanan adalah plasma darah. Gitu. Ya. Oke. Kemudian, fungsi lain dari plasma darah adalah mengatur suhu tubuh kita. Kok bisa ya? Ya, karena plasma darah ini komponen terbesarnya adalah air, ya kan, cairan. Ya, caranya bagaimana? Dengan melakukan berkeringat. Gitu. Ya. Jadi plasma darah itu akan mengatur, atau istilah kerennya adalah melakukan homeostasis suhu tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara berkeringat. Itu orang awam. Nah, nanti itu bagaimana kita itu berkeringat itu akan dibahas pada bab ekskresi. Nah, ya. Oke. Nah, jadi kita udah tahu fungsi dari plasma darah. Yang pertama mengangkut sisa-sisa metabolisme, yang kedua adalah mengedarkan sari-sari makanan, yang ketiga adalah mengatur suhu tubuh. Oke. Kemudian kita lihat satu persatu fungsi dari sel-sel darahnya. Eritrosit. Eritrosit ini punya fungsi utama yang paling vital di antara fungsi darah, yaitu dia mengedarkan oksigen. Oksigen untuk apa? Untuk oksidasi. Oksidasi untuk menghasilkan energi. Jadi ini fungsinya adalah paling utama, paling vital. Ya. Nah, kemudian leukosit. Leukosit itu untuk apa? Untuk pertahanan tubuh. Ya, waktu kita membahas jaringan mengenai darah, mungkin di sekolah sudah dijelaskan bahwa leukosit itu ada bermacam-macam. Ada 5 macam, dikelompokkan jadi 2. Limfosit, monosit, kemudian eosinofil, basofil, dan neutrofil. Itu yang granulosit. Oke. Ya, jadi leukosit itu, Ibu ulangi, adalah untuk pertahanan tubuh, dan nanti akan dibahas lebih detail sel selanjutnya trombosit. Trombosit ini adalah keping pembeku. Ya, keping pembeku. Jadi kalau misalnya pembuluh darah kita itu terluka, maka akan bisa merapat secara otomatis atau dengan sendirinya. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam darah kita itu ada trombosit yang bisa menambal si kebocoran pembuluh darah tersebut. Begitu ya. Masih ingat hubungannya dengan penyakit adalah? Iya, ya, yang kemarin itu sedang booming itu adalah demam berdarah. Ya, demam berdarah itu ya, itu pembuluh darahnya itu pada bocor. Ya, pembuluh darahnya pada bocor. Nah, kenapa? Karena dimakan oleh virus. Maka tubuh kita itu jadi kekurangan cairan. Nah, itu ada hubungannya dengan trombosit. Jadi trombositnya bekerja keras, akhirnya dia drop, ya, jumlahnya dalam darah kita itu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian jadi ini fungsi darah. Jadi trombosit itu untuk pembeku, leukosit tadi untuk apa? Oke, pertahanan. Eritrosit membawa oksigen, plasma itu fungsinya tadi, ya. 3.
Nah, sekarang kita lihat mengenai zat yang diedarkan atau disirkulasikan. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai organ yang terlibat di dalam sistem sirkulasi darah. Pada sistem sirkulasi darah, maka organ yang terlibat itu adalah jantung dan pembuluh-pembuluh darah. Ya. Oke, baiklah. Di sini akan Ibu gambarkan mengenai organ jantung dan pembuluh darah. Jantung kita yang letaknya itu di rongga dada, ya, agak ke sebelah kiri, tuh bentuknya seperti ini. Ya, besarnya itu hanya sekepalan tangan. Ya, itu sudah terbagi menjadi 4 ruang yang sempurna. Ya, terbagi menjadi 4 ruang yang sempurna. Jadi ada 4 ruangan. Ya, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Atau kalau istilah kerennya adalah atrium kanan, atrium dexter, atrium sinister, kemudian ventricle dexter, kemudian ventricle sinister. Oke. Nah, untuk serambi kanan, maka dia berhubungan dengan pembuluh darah yang besar, ya, yang disebut dengan vena cava. Vena cava ini membawa darah masuk ke dalam atrium dari seluruh jaringan tubuh kita. Ya. Nah, kemudian atrium kiri ini berhubungan juga dengan pembuluh darah, tapi tidak terlalu besar seperti vena cava dan aorta, yaitu yang disebut dengan vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini adalah pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium kiri. Oke. Nah, dan ini Ibu tekankan, ini adalah satu-satunya vena yang membawa darah kaya dengan oksigen. Karena biasanya vena itu membawa darah yang kaya dengan karbon dioksida. Oke. Kemudian kita lihat nih bilik. Bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan dengan atrium, dibandingkan dengan serambi. Karena fungsi bilik ini adalah untuk memompa darah. Nah, kita lihat pada bilik kanan, ya, pada bilik kanan ini dihubungkan oleh pembuluh darah juga, ya. Nah, nih lihat tanda panahnya yang disebut dengan pembuluh arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini pembuluh darah yang berhubungan dengan paru-paru, sebab dia membawa darah dari jantung ke paru-paru. Nah, ini juga adalah satu-satunya arteri yang membawa darah kaya dengan CO2. Gitu. Enak? Oke. Nah, yang ini terakhir bilik kiri, ya, itu berhubungan dengan pembuluh darah yang sangat besar yang disebut dengan aorta. Nah, ini panahnya. Oke. Nah, aorta ini adalah pembuluh darah yang membawa darah ke seluruh jaringan tubuh kita. Itu, ya. Nah, tadi sehubungan dengan macam sirkulasi ganda. Sirkulasi pertama itu dari sini alirannya ke paru-paru, balik ke sini, nah. Ya, sedangkan nanti sirkulasi yang lainnya adalah dari sini, nah.
dari sini. Nih. Kemudian ke seluruh bagian tubuh balik ke sini. Nah, seperti itu. Tanda panah ini menunjukkan bahwa aliran dari pembuluh darah ini masuk. Sedangkan tanda panah ini menunjukkan bahwa aliran darah dari pembuluh darah ini adalah membawa darah keluar dari jantung. Oke. Nah, ini adalah jantung kita. Kemudian ada yang perlu Ibu berikan tambahan, bahwa antara serambi kanan dan bilik kanan itu ada katup yang disebut dengan katup tricuspidalis. Tricuspidalis. Karena ada 3. Nah, di antara serambi kiri dan bilik kiri juga ada katupnya, Nak. Ini disebut dengan katup bicuspidalis, Nak. Bicuspidalis. Nah, demikianlah ini organ jantung kita, Nak. Nanti akan lebih jelas kalau masuk ke dalam pembahasan mengenai sirkulasi. Ya, kan kalian pernah dengar ya, ada sirkulasi darah kecil, ada sirkulasi darah besar. Ya, sirkulasi darah kecil itu karena dia hanya ke organ jantung. Hanya ke organ paru-paru. Sirkulasi darah kecil itu hanya ke organ paru-paru. Sedangkan sirkulasi darah besar itu meliputi ke seluruh bagian tubuh. Jadi ke banyak organ. Itu ya. Oke. Nah, ini sudah selesai mengenai organ jantung. Kemudian kita akan bahas selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah, Ibu hapuskan saja ya, Nak ya. Jadi, pembuluh darah pada tubuh kita itu bisa dibedakan menjadi pembuluh vena, ya, kemudian pembuluh kapiler, maaf ya, ini gua hapus saja ya. Kemudian ada pembuluh arteri, gitu ya, Nak ya. Jadi pembuluh darah itu bisa dibedakan ini, ya. Kalau dilihat dari anatominya, ya, maka si dinding dari vena ini, dinding dari pembuluh vena ini, Ibu memberikan gambaran seperti ini ya. Vena adalah pembuluh-pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Dan biasanya dia itu membawa darah yang kaya dengan karbon dioksida atau CO2. Nah, kecuali ini kan. Oke. Nah, pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah menjauhi jantung atau keluar dari jantung. Dan biasanya dia membawa darah yang kaya dengan oksigen, kecuali ini. Oke, Nak? Baiklah. Nah, sekarang apa yang disebut dengan pembuluh kapiler? Pembuluh kapiler ini adalah pembuluh yang paling kecil. Nanti kalian tahu bahwa vena dan arteri itu nanti bercabang-cabang. Ya, cabangnya itu banyak sampai tingkatan yang paling kecil yang masuk ke dalam sel-sel atau jaringan tubuh kita, ya. Nah, itulah yang disebut dengan kapiler. Kapiler ini sebetulnya tidak bisa dibedakan mana kapiler vena, mana kapiler arteri sih, Nak ya. Tapi nanti biasanya untuk menyebutkan ada kapiler vena dan kapiler arteri itu adalah pada kapiler tadi ada kapiler yang sudah banyak mengandung oksigen dan kapiler yang sudah banyak mengandung yang masih banyak mengandung karbon dioksida. Oke? Baiklah, kemudian kita lihat nih perbedaan dari si pembuluh-pembuluh darah ini ya, Nak ya. Nah, dari dinding. Maka vena itu dindingnya tipis. Tapi dia sifatnya kaku, nggak elastis gitu ya. Nah, kalau arteri bagaimana? Maka dinding arteri itu tebal, Nah, dan sifatnya itu
elastis. Nah, jadi dia kalau udah melar bisa cek gitu lagi. Tapi kalau vena kalau udah melar nggak bisa balik lagi karena sifatnya kaku. Nah, itulah nanti yang menyebabkan penyakit yang disebut dengan varises. Ya. Kemudian dilihat dari anatominya lagi nih ya. Pembuluh darah vena itu apa, katup. Itu banyak. Jadi sepanjang pembuluh itu ada katupnya. Tapi kalau arteri itu hanya di pangkal aorta saja. Di pangkal aorta. Pada saat darah itu mulai dipompakan keluar dari jantung. Gitu. Ya. Nah, itu dilihat dari struktur anatominya. Kalau kita lihat itu posisi dia di dalam tubuh kita, ya. Jadi kondisi apa keberadaannya atau letak dari si pembuluh darah pada tubuh kita, maka vena itu biasanya ada pada bagian permukaan tubuh. Pada permukaan tubuh. Sedangkan arteri ini lebih di dalam. Nah, tapi ada juga nih kalau kalian ingin tahu, ada arteri yang letaknya cukup cukup keluar, yaitu pada ini pergelangan tangan kita dan pada sini, pada bagian leher kita ini. Ya, gitu. Itu arteri tadi itu letaknya agak ke permukaan sehingga bisa teraba di denyutnya. Ya, oke. Nah, itu dari letak. Sekarang kalau dari kondisinya tuh ya, maka denyut dari vena ini tidak terasa, nak, lemah. Sedangkan arteri denyutnya itu kuat. Jadi kalau kita ingin melihat denyut jantung, itu yang kita lihat adalah denyut dari pembuluh arteri ya, nah, bukan dari pembuluh vena. Karena denyutnya itu lemah kalau vena, tidak perasa. Ya, nanti kita lihat kenapa. Karena kan nanti grafik vena itu turun gitu sampai. Sedangkan arteri itu naik, turun, naik gitu, ya. Nah, kemudian, nah ini berhubungan dengan denyut yang lemah dan kuat. Karena apa? Fungsinya itu, kan arteri itu membawa darah atau memompa darah keluar dari jantung. Ya, darah kan dipompa sama jantung keluar untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Maka dilihat dari aliran darah tersebut, kalau vena ini alirannya itu lambat. Jadi debitnya itu lambat. Ya. Sedangkan ini deras, nah, kuat. Jadi alirannya itu deras ya. Jadi debitnya itu tinggi. Kalau ini debitnya itu rendah kalau vena. Jadi kalau misalnya vena yang tersayat, maka darah itu nggak kemana-mana. Tapi kalau arteri yang tersayat, maka darah itu bisa muncrat kemana-mana. Ya, karena dia kuat alirannya gitu. Ya. Nah, itu perbedaan antara pembuluh vena dengan arteri. Kalau kapiler gimana, kan tadi kapiler itu kan sebetulnya ada kapiler arteri, ada kapiler vena gitu. Ya, jadi nggak usah dibahas ya, karena ini akan menunjukkan bahwa macam dari pembuluh darah nih sebetulnya ada ini. Jadi arteri itu kapiler itu adalah pembuluh darah yang merupakan cabang terkecil yang menyusup ke dalam si sel-sel tubuh gitu ya, dimana terjadi pertukaran oksigen dan CO2 dan juga terjadi pertukaran sari-sari makanan dan sisa-sisa metabolisme. Nah, seperti itu. Nah, ciri-ciri yang bisa membedakan si vena dan arteri. Tentu saja kalau dilihat dari fungsinya, maka vena itu adalah membawa darah menuju jantung. Membawa darah menuju jantung. Sedangkan arteri itu
membawa darah menjauhi jantung. Itu. Oke, Nak. Semoga penjelasan Ibu ini bisa membantu kalian untuk memahami mengenai sistem sirkulasi di dalam tubuh kita. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu rasa untuk episode kali ini Ibu cukupkan sampai di sini, ya. Selamat siang, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.